Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah pakai baju katun, jangan lagi pakai minyak angin. Saya Cakep. tidak berpantun karena cuaca terlalu dingin. Di Indonesia yang paling panas itu di Nusa Tenggara Barat, yang nomor 2 di kampung saya di Riau. Jadi karena panitia khawatir saya kedinginan, dikasih jaket 2 lapis. Sampai di sini kepanasan. Mestinya Ustadz Abdul Somad itu jangan sampai kedinginan karena dia datang dari tempat yang panas, tapi ternyata kalau hati kita sama, maka mau panas mau dingin semuanya tenang, adem, ayem, tentram. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan istiqomah, sehat walafiat zahir dan batin. Amin. Para alim, para ulama, para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin, Bapak anggota dewan, Bapak Kapolres, Kapolsek, Dandim dan Ramil, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan bersedih. Aku di sini. Ini ungkapan untuk mengusir rasa sedih saya karena tadi ditolak waktu mau ngasih buku. Jadi kami, Ustadz Lukman dari Pontianak, Ustadz Somad dari Pulau Sumatera, yang satu dari Kalimantan, yang satu dari seberang, dibawa ke Merapi Merbagu untuk disadarkan tentang hakikat diri bahwa kamu bukan apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa. Kalau kita tidak dibawa ke Merapi Merbagu, kita merasa sudah sangat tinggi. Ternyata di Merapi Merbagu kita tidak dianggap. Padahal mau memberi. Masya Allah, tabarakallah. Itu perasaan ditolak itu tidak bisa diceritakan, itu mesti dialami. Bapak Ibu kan bisa ketawa gitu kan nggak mengalami rasa sakit ya? Jeru. Nah, maka ungkapan dalam beberapa, apa beda takut dengan sedih? Ala inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang ditolong Allah, wali-walinya Allah, sifatnya 2. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Jadi kalau masih ada rasa takut, masih ada rasa sedih, jangan ngimpi jadi wali Allah. Wali murid cukup. Ustaz Somad itu wali. Oh, Masya Allah. Saya nanya sama temannya, saya bilang ada yang ngomong dia itu wali. Kata temannya, gimana mau wali orang sama istrinya orang wani. Wali itu takutnya kepada Allah SWT. 2 sifatnya, la khaufun, nggak takut, walahum yahzanun, tidak sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut itu masa depan, sedih itu masa lalu. Contohnya sedih ditolak. Sedangkan masa depan itu takut apa yang akan terjadi di masa akan datang. Tapi kalau kita tinggal di kota, itu rasa takut itu lebih tinggi tingkat kecemasannya. Takut nanti nggak punya rumah, takut nggak punya kendaraan, yang sudah punya takut belum lunas karena baru DP angsuran 2 bulan, takut nanti anaknya nggak makan, takut nggak sekolah, takut nggak renovasi rumah, takut. Tapi ketika di Merapi Merbagu, kita nggak ada rasa takut. Nggak punya uang, nggak bisa merokok, tembakau banyak. Tadi bersama para asatis, ustadz-ustadz, ketika ustadz dibawa naik mobil Al-Syafi', itu apa yang ustadz lihat ke bawah? Lihat cabai yang lagi menghijau, merah, Masya Allah. Ini tinggal bawa bakwannya aja lagi.
Rasa takut, rasa cemas itu tingkatnya lebih tinggi kalau di kota. Itu maka tadi kalau semua ngomong, Ustadz Lukman ngomong, Habib Muhammad bin Anis ngomong, Bapak Ibu saya lihat dari ujung ke ujung ngomong ketawanya itu lepas gitu. Kenapa bisa lepas, nggak ada yang tertahan? Karena memang dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, lepas semua. Kalau orang tingkat ketakutan cemasnya tinggi, dia nggak bisa tahu, itu tertahan dia. Nah, adapun masa lalu kita jangan sedih. Masa lalu banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Mudah-mudahan semua dosa kita di masa lalu diampunkan Allah. Allahumma amin. Majelis kita majelis ilmu itu majelis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kamu lewat di taman-taman surga, maka jangan cuma lewat aja, mampir ikut makan minum di taman surga. Lalu kemudian sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, taman surga itu kan nanti di akhirat. Apakah ada taman surga di dunia? Ada taman surga di dunia. Di mana taman surga? Majalisul ilmi, majelis ilmu adalah taman-taman surga. Karena setiap ustaz kita memuji Allah, alhamdulillah, bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menghormati orang tua, menyayangi anak muda. Di dalamnya ada zikir mengingat Allah, di dalamnya ada doa. Maka dipisah antara laki-laki dan perempuan karena dikhawatirkan ikhtilat tidak turun rahmat Allah. Selesai acara pengajian, apa kata malaikat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal? Qumu maghfuran lakum. Saat selesai kajian, saat kita berdiri bubar, qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua dosa-dosa kamu diampunkan. Mengampunkan dosa bukan cuma sholat sunat taubat, mengampunkan dosa bukan cuma istighfar, mengampunkan dosa dengan datang ngaji. Dan alhamdulillah Ustadz Salim Afillah mengkhususkan waktunya hari Rabu dari pagi, siang, sore, petang, baru beliau pulang ke Yogyakarta. Rabu. Saya juga di Pekanbaru Riau setiap Rabu baca Riyadhus Shalihin dari subuh. Tapi kalau saya ngaji memang dari dulu saya hutan ke hutan, pergi ke gunung. Kalau Ustadz Salim Afillah kan tidak. Beliau dari mulai Jepang, Korea, Eropa, tapi masih mau datang. Itu sesungguhnya adalah kemuliaan yang dimiliki oleh masyarakat Merapi Merbabu. Kita doakan Ustadz Salim panjang umur, sehat. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua, itu namanya takbir susulan. Allahu Akbar. Ustadz Somad itu kadang-kadang kalau ngaji takbir, kadang-kadang nggak takbir. Ini sudah beberapa menit kok nggak ada takbirnya. Takbir saya itu tergantung situasi. Kalau saya lihat udah ada dua yang muak, nah itu harus saya takbir. Karena takbir itu kan untuk mengusir setan. Jadi kalau waktu ngaji ada yang ngantuk, itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi kita di Merapi Merbabu, sayur mayurnya segar, hewan-hewan ternaknya segar, makanannya sehat. Makanya dengar pengajian 4 ustadz sekaligus. Jarang-jarang 4 ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang paling apa tadi? Sebelum kena angin motor masih pakai sorban. Berangkat dari Jogja, turun dari hotel, silakan naik Alphard. Sampai di jalan, turun derajat motor. Sampai Merapi Merbabu, mobil paling mahal 2 pintu. Langsung Aceh, angin cepat. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru sampai ke Merapi Merbabu, baru pagi, belum zuhur, belum tergelincir matahari, sudah menaiki 3 kendaraan. Ini mau pulang ini datang muncul rasa takut. Jangan-jangan pulang naik para layang, langsung ke Jogokarian. Masa lalu sudah lewatkan semua, yang salah, yang silap. Siapa yang tidak punya salah di antara kita ini semua? Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Makanya insya Allah saya nggak terlalu panjang. Kullu bani Adam, semua anak cucu keturunan Adam khatta'un, orang-orang yang silap salah.
wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Taubat bukan tauco. Taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan masyarakat Merapi Merbabu untuk tidak taubat. Pondok pesantren ada, ustadz yang ngajar, Ustadz Salim Afillah, ada kajian awal bulan, ada kajian pekanan. Kami pula kematang kemari setiap tahunan, setiap bulan Agustus, bulan lalu September, sekarang Agustus. Ada tahunan, ada bulanan, ada pekanan, ada pondok pesantren, ada masjid. Belum selesai. Insya Allah setelah kita pulang dari sini selesai masjid ini, insya Allah. Amin. Jadi tentang masalah masa lalu jangan terlalu disedihkan, serahkan semuanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tatap masa depan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan terlalu memandang masa lalu sampai kehabisan energi untuk menatap masa depan. Yang lalu biarlah berlalu, akan datang diulang lagi. Jangan, yang sudah lalu itu putuskan semuanya, serahkan semuanya kepada Allah. Apakah taubat saya diterima Pak Ustadz? Ana indah husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Mudah-mudahan dengan husnuzon kita pada Allah, semua silap salah dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang masa depan ada ketakutan. Kalau terlalu takut melihat masa depan, takut pensiun, takut mati, takut sakit, maka itu berpengaruh kepada pikiran. Kalau sudah pikirannya macam-macam, gula darah naik, diabetes meletus, asam urat turun, naik asam lambung, naik diabetes, naik kolesterol, naik jantung koroner, naik tekanan darah, berbagai macam penyakit datang. Tapi saya yakin dan percaya, melihat dari tatapan mata cerahnya wajah Bapak Ibu hadirin hadirat, semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Kenapa sehat badannya? Karena pikirannya sehat. Kenapa pikirannya sehat? Karena hatinya sehat. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat, kalau yang segumpal ini, sekepal ini baik, sholahat jasadu kulluh, maka yang lain ikut jadi baik. Dari ujung rambut sampai ujung mata, ujung kaki, semuanya sehat. Wa idza fasadat, tapi kalau dia sudah rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ngaji memperbaiki hati, baca Quran memperbaiki hati, zikir memperbaiki hati, sholawatan memperbaiki hati, kumpul silaturahim memperbaiki hati. Ini yang hadir ini semua hatinya sudah sehat-sehat semua insyaallah. Amin. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hati itu saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun, tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Itulah mengapa yang pertama menyampaikan tausiah Ustaz salim, karena semua berawal dari salim, dari hati, nyambung semua Masya Allah. Kalau hatinya sudah salim, ngomongnya salim, mata salim, pendengarannya salim, ide-idenya pun salim, tidak hanya mengejar popularitas, tidak hanya melihat terbang ke atas, tidak hanya memikirkan diri, keluarga, anak-anak, tapi bagaimana dakwah saudara-saudara di Merapi Merbabu, bagaimana keadaan santri-santri, bagaimana santri dari seluruh Indonesia didatangkan, ada program beasiswa, selesai mondok nanti kuliahnya di mana, selesai kuliah nanti penempatannya di mana, dibangunkan masjid yang cantik, yang indah, ada yang putra, ada yang putri. Mudah-mudahan dengan hati yang salim, dengan pikiran yang salim, amal-amal kita juga semua adalah amal yang soleh, bukan somat. Amal-amal soleh inilah yang akan kita bawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini cukup dipikirkan. Ada masalah, pikirkan sekali. Kalau ada jawabannya, temukan. Nggak ada jawabannya, nggak usah dicari, karena ya memang nggak ada jawabannya. Ngapain mesti kita pikirkan?
Pikirkan saja yang ada solusinya. Buat acara tabligh akbar, penggalangan dana, datang uang, masjid selesai satu masjid, selesai satu pondok. Apakah selesai masalah? Fa'idha faraghta fansab. Selesai satu pondok, buat pondok lagi. Selesai satu masjid, buat masjid lagi. Tapi jangan sombong, jangan aku. Wa ila rabbika farghab. Bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ustadz Somad dengan Ustadz Salim, dengan Habib Muhammad bin Anis, dengan Ustadz Lukman, dengan Ustadz Faizar, dengan Ustadz Hamad. Ini berapa lama berjalan ini? Sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kami satu persatu. Kalau malaikat maut Israel itu nyabut nyawa berdasarkan akte kelahiran, saya terus terang kehilangan semangat karena saya yang paling tua di antara mereka. Tapi karena saya yakin bahwa malaikat itu nggak ngelihat angka kelahiran, bisa jadi yang paling muda meninggal duluan. Banyak kejadian demikian. Maka jangan pernah merasa berputus asa. Kita hanya disuruh berbuat. Lalu kalau kita sudah berbuat, wa qul i'malu, beramallah, fasayarallah, yang melihat amalmu Allah. Tahun lalu dibawa oleh Ustaz Salim Afillah ke tempat mata air, menyaksikan pipa-pipa air. Di tempat saya yang namanya pipa air itu di dalam tanah, di Merapi Merbabu, pipanya di atas. Itu airnya ngalir ke atas semua. Ternyata sekarang airnya sudah jadi dan kita semua minum sampai kemari dan sampai ke Yogyakarta. Acara-acara kita air AM3. Masya Allah, tabarakallah. Datang seorang namanya Sa'ad. Ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaqu anha, apakah kalau saya bersedekah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, memberi air minum. Kalau kita belum mampu buat sumur bor, dan sini memang nggak perlu karena airnya alami, maka kita tinggal support berapa botol, berapa kotak, berapa drigen, berapa truk, berapa tangki, maka itu hadiahnya. Tuh pahala almarhum almarhumah mengalir sampai hari kiamat. Jadi tinggal yang kita pikirkan ke depan ini adalah apa kira-kira yang akan kita tinggalkan kalau kita mati. Misal kalau Ustadz Lukman pergi menghadap Allah, beliau meninggalkan 1 juta ton tiap bulan yang akan diteruskan oleh program beras berbagi dengan pasukan paskas beliau seluruh Nusantara. Ada yang beliau tinggalkan. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz takbir Allah Akbar? Ada pasukan paskas langsung angkat tangan juga. Kalau Ustadz Faizar, beliau sudah meninggalkan buku ruqyah. Berapa banyak istri, anak, suami yang selama ini diganggu jin, hantu, genderuwo, sundel bolong, diblorong, beliau sudah selamatkan. Ada yang beliau tinggalkan. Kalau Ustadz Salim, beliau sudah meninggalkan apa itu apel yang dipotong-potong itu? Lapis-lapis keberkahan. Pondoknya ada, santrinya ada, masjidnya ada, bukunya ada, ceramahnya ada, YouTube-nya ada, mengalir. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab jangan tanya lagi. Basket syariahnya ada, bolanya ada, anak-anak muda Nawak Malangnya ada. Terus kita mikir sejenak, kalau kita meninggal, yang kita tinggalkan ini apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Coba kita pikirkan. Pikirkan kalau kita mati meninggalkan apa? Banyak sekarang orang mikir, apa yang akan saya lakukan setelah saya pensiun? Pusing, mumet, sakit kepala, mikirkan apa nanti setelah pensiun. Yakin benar dia bahwa dia akan pensiun. Dia nggak tahu malaikat maut datang sehari menjelang pensiun. Banyak orang terlalu memikirkan keriput kerut wajahnya, memikirkan kulit wajahnya. Dia nggak tahu sebelum keriputnya datang, sebelum kerutnya datang, cacing tanah sudah datang duluan.
Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang disombongkan itu apa? Yang buat sakit kepala itu apa? Yang dibanggakan itu apa? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari rahim ibumu nggak tahu apa-apa. Jangankan ilmu, jangankan S1, S2, S3, S doger, es cendol, es bandung, nama sendiri pun dikasih orang lain. Ada di antara bapak ibu ini yang lahir sudah tahu namanya sendiri, namanya, apalagi pakaiannya, apalagi warisannya, kita nggak tahu apa-apa. Dan ketika kita lahir tidak bawa apa-apa, kita lupa, kita diingatkan lagi dalam acara akikah. Nanti datang ya anak saya akikah, sebenarnya kita diingatkan, inilah panjangmu cuman sejengkal, tapak kakimu 2 jari, nggak bawa apa-apa. Inilah kamu Abdul Somad 40 tahun yang lalu, kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lalu kemudian sekarang bisa bicara, bisa berjalan, bisa melihat, sampai pada akhirnya nanti kembali lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Dibaca tiap malam Jumat, tahlilan, sholawatan, zikir, pindah rumah, akikah, walimah. Saat kamu sampai usia yang ditetapkan Allah, kamu akan kembali ke usia sedia kala. Dulu pandangannya sejengkal, nanti di hari tua pun mulai rabun. Dulu tegaknya tidak bisa lama, bergoncang bergoyang, sampai masanya di hari tua pun lutut mulai gemetar. Dulu kalau lama berjalan, anak-anak kecil minta gendong. Setelah tua kita pun juga tidak bisa lama tegak dan lama berjalan, sampai pada akhirnya kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul. Yang kaya-kaya, yang sombong-sombong, yang hebat-hebat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, anggota dewan jangan kuat ada orang, polisi ada pak polisi, tentara ada orang, ustaz kita semua akan mati. Pikirkanlah apa yang akan kita tinggalkan. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu banyak, cuman 3. Yang pertama mal, hartanya, mobilnya, sampai ke pelataran parkir. Selama di Merapi Merbabu ada orang meninggal bawa mobil, bawa motor? Nggak ada. Yang kedua ahlu, keluarganya, istrinya, anaknya, mantunya, cucunya, cuman sampai di pintu liang lahat ngelihat ke dalam, survei. Setelah itu mereka akan pulang. Yang Usnani yang 2 pulang, hartanya pulang, keluarganya pulang. Mohon maaf ya Bu, jangan marah, jangan tersinggung. Saya boleh nanya, kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Jelas Pak. Terus yang selama ini katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, itu kira-kira apa? Gombal. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat malam tahajud, zikir subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Itu yang zikir, bukan waqiah. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang baik, yang indah. Andai pulang dari Merapi Merbabu, Ustadz Somad pulang ke Riau, meninggal dunia, andai berakhir usianya menurut catatan di Lauhil Mahfuz, saya ingin yang saya tinggalkan adalah kenangan yang baik-baik semuanya, insya Allah. Saya selama berjalan dengan Ustadz Salim, kenangannya baik. Jalan dengan Habib Muhammad bin Anis, kenangannya baik. Jalan dengan Ustadz Luqmanul Hakim, kenangannya baik. Karena kenangan yang baik itulah maka kami bisa jalan terus bersama. Coba kalau ada sakit hati sekali, mungkin udah gak datang lagi. Kenapa? Karena sakit hati. Maka kita perlu menjaga hati. Kita mesti hati supaya jangan sampai sakit hati. Masya Allah, so sweet. Saudara ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya kita kembali menghadap Allah, lalu kemudian yang dikhawatirkan, yang ditakutkan pun hilang. Takut gak makan, mayat nggak makan lagi.
Takut gak kerja, mayat memang gak kerja. Takut gak putih, memang mayat akan disantap cacing tanah. Apa yang dikhawatirkan? Kekhawatiran akan hilang. Digoda setan. Setan itu hanya menggoda ketika darah mengalir. Asyaitonu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Kalau jantungnya sudah berhenti berdegup, jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, setan pun tidak lagi akan ada menggoda. Makanya kalau ada di antara bapak ibu jamaah yang mengatakan, Ustaz Somad, saya lelah baca auzubillah, saya lelah baca ayat kursi, kapan saya berhenti? Tenang, nanti kalau sudah mati berhenti. La ughwiyannahum, kata setan, saya akan goda mereka, sesatkan mereka. Sampai kapan? Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih bersemayam di dalam jasad. Sebelum sholat, apa kata setan? Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, nanti masih muda, umur masih panjang. Setelah sholat, apa kata setan? Itu kunci ada tinggal di atas TV, itu kunci motor tinggal di dapur. Setelah selesai sholat, apa kata setan? Kamulah penghuni surga, yang lain masuk neraka. Kamu adalah orang yang paling baik, yang lain adalah jahat. Setan langkah pertamanya menggoda kita untuk jahat. Kalau dia gagal menggoda kita untuk jahat, dia akan menggoda kita mengatakan engkaulah orang yang paling hebat. Mudah-mudahan dua jalan ini tidak masuk ke dalam diri kita, insya Allah. Kita tidak jahat dan kita tidak merasa paling hebat. Kalau memang kaya, kalau memang hebat, kalau memang jutawan, kalau memang penguasa, selesaikanlah pondok-pondok, selesaikanlah masjid-masjid. Bukan dilihat dari sebesar apa rumahmu, bukan dilihat dari sebanyak mana motormu, bukan dilihat dari semewah apa kendaraanmu, tapi apa yang akan engkau tinggalkan. Mobil tinggal, motor tinggal, STNK, BPKB, nama kita bertahan di sana hanya 1 tahun. Setelah itu mereka akan bawa ke kantor Samsat, tukar nama. Kenapa? Karena bapak polisi tidak mau nangkap almarhum. Nama kita di BPN, Badan Pertanahan Nasional, paling lama bertahan sebelum surat tanah rumah dijual. Begitu dijual, ganti nama, balik nama, akte notaris, bawa ke BPN. Nama kita nggak berlaku. Nama yang kekal abadi hanyalah nama yang di dinding masjid, nama yang di pondok pesantren. Andai tidak tertulis nama kita di sana, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat mencatat, tidak pernah lupa, tidak pernah silap, tidak pernah khilaf. Jadi mumpung masih hidup, selama hayat di kandung badan, masih bernafas, mata masih berkedip, tangan masih melangkah, tangan masih mengayun, insya Allah kita tidak akan pernah berhenti beramal soleh. Innal insana lafi khusr. Semuanya rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang ganteng rugi, yang kurang ganteng lebih rugi. Rakyat jelata rugi, penguasa lebih parah ruginya. Masa dengan kekuasaan nggak bisa nolong agama Allah? Masa dengan harta nggak bisa nolong agama Allah? Masa dengan tanda tangan nggak bisa nolong agama Allah? Sudah diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, diberikan harta, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Untuk apa lama-lama hidup di atas dunia? Buat Semak Merapi Merbabu, buat macet Yogyakarta. Maka kira-kira apa manfaat kita hidup di atas dunia? Bermanfaat untuk orang-orang terdekat, untuk istri, untuk anak. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya bermanfaat. Untuk siapa? Untuk istri teman saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan hati kita terjaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa, insyaallah. Bangun pagi menyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nuzur. Mau memejamkan mata pun menyebut nama Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Saat lahir disebutkan nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Saat akan mati pun juga disebutkan nama Allah dengan talqin bunyi di telinga kanan, la ilaha illallah. Bunga
Diciptakan Allah waktunya tidak lama, hanya sekedar kuntum, mekar, harum, menjadi jambangan di tengah pesta, diletakkan di samping mempelai wanita, disediakan ruang tamu yang harum semerbak, habis itu dia pun layu dan mati. Memang misinya tidak lama, karena memang manfaatnya juga tidak banyak. Tapi kita diberikan Allah 63 tahun. Umur umatku ini baina sittin wa sab'in, sittin 60, sab'in 70, 61, 62, 69, 70. Mohon maaf kalau kebetulan yang sudah ada lebih 70. Mudah-mudahan sehat walafiat. Khawatir perlu, cemas jangan. Kita ingin supaya semua umur kita ini berakhir dengan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Idza matal insan, dalam sahih Muslim, kalau manusia mati inqata'a, putus semuanya. Yang tinggi di atas jangan bangga, yang rendah di bawah jangan merasa hina. Yang tinggi di atas sana jangan merasa terbang melayang, yang rendah di bawah jangan merasa bukan apa-apa, karena yang paling mulia nanti adalah yang husnul khatimah. Tempat kita nanti dilihat sesungguhnya di akhirat. Ketika itulah kita masuk dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita istiqomah? Ngaji, ngaji, ngaji. Bagaimana supaya kita istiqomah? Menggabungkan diri dengan komunitas jamaah, jangan sendirian. Man syadda syadda finnar. Bagaimana supaya kita istiqomah? Selalu jenguk orang sakit supaya kita ingat kita sehat, syukuri nikmat sehat. Bagaimana supaya kita istiqomah? Selalu lihat orang meninggal, takziah, ikut memandikan, ikut menguburkan, supaya kita ingat nasihatnya bukan dengan kata-kata, bukan dengan suara, tapi nasihat langsung ke mata, melihat jenazah, melihat orang meninggal dunia. Bagaimana supaya kita istiqomah? Minta doakan kiai, minta doa para habaib, minta doa para alim ulama dengan keyakinan, maka insya Allah semua akan diberikan kebaikan. Doakan kita tidak pernah berpisah. Saya sejak hari Jumat, Sabtu, Ahad, besok nanti malam di Masjid Jogokarian, dan besok akan pulang ke Riau. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah, karena kita selalu ingat dan bersama dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberi waktu sampai pukul 10.30, sudah sampai masanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kalau Tuan pakai katun diberi teman. Saya tidak pakai pantun karena sudah diambil oleh Ustadz Lukman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada semua guru-guru kita. Saya langsung kembalikan kepada MC karena adanya agenda-agenda berikutnya. Jazakumullah khairan kepada